Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Pamungkas dengan NIM 2251009. Perkenalkan, nama saya Jevin Dujayanto dengan NIM 22510012. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jurnal yang kami buat sebagai studi kasus, yaitu Evaluation Human Resource Information System Using COVID-5 Frameworks in Technology Insurance Company. Jurnal ini ditulis oleh Alexandro Alfredo Luis dan Melissa Indah Fianti. Di ringkasan auditnya ya, yaitu konteksnya yaitu pertama, sebuah perusahaan asuransi teknologi mengalami kendala pada sistem HRIS atau Human Resource Information System karena tidak adanya SOP dan manajemen risiko. Temuan kuncinya yaitu tingkat kapabilitas tata kelola TI perusahaan saat ini berada di level 1, sementara target yang diharapkan adalah level 2. Tujuannya itu mengevaluasi tata kelola TI pada sistem HRIS ini menggunakan kerangka kerja COVID-5. Hasilnya ditemukan adanya kesenjangan gap sebesar 1 level, sehingga diberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai target perusahaan. Lalu untuk cakupan audit dalam jurnalnya, yang pertama, struktur organisasi dan kebijakan, menganalisis masalah ketiadaan divisi khusus manajemen risiko dan tidak adanya prosedur operasional standarnya atau bisa disebut SOP-nya. Lalu yang kedua, manajemen risiko, fokus mengevaluasi risiko operasional server dan keamanan data yang menjadi dasar dalam pemilihan domain audit AUPO 12, yaitu manajemen risk. Lalu yang ketiga, infrastruktur dan perubahan, menilai pengelolaan infrastruktur server dalam Google Cloud dan Firebase dan merekomendasikan perubahan untuk mencapai target strategis perusahaan. Tahap studi yang kami gunakan yaitu sesuai dengan materi yang telah diajarkan, yaitu pertama adalah perencanaan, selanjutnya adalah pelaksanaan, lalu tindak lanjut, dan yang terakhir yaitu pelaporan atau report. Dan tahap perencanaan yaitu identifikasi fakta dan masalah. Pertama, tidak adanya SOP untuk penanganan masalah dan manajemen risiko server, adanya potensi penyalahgunaan data menggunakan HRIS oleh karyawan internal karena akses yang tidak terbatas. Selanjutnya yaitu proses penanganan masalah server seringkali memakan waktu lebih lama atau delay. Yang kedua yaitu penentuan fokus audit. Berdasarkan temuan awal, fokus audit ditetapkan pada area manajemen sumber daya dan manajemen risiko. Berikut adalah kutipan yang ada pada jurnal tersebut. Oke. Masuk pemeriksaan, standar yang digunakan. Audit dilaksanakan dengan mengacu pada kerangka kerja COVID-5 sebagai standar tata kelola manajemen IT atau TI. Pemilihan domain audit, dipilih 4 domain dari COVID-5 yang paling relevan dengan masalah, yaitu EDM 04, APO 07, APO 12, dan DSS 03. Metode pengumpulan buktinya, data dan bukti audit dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan perwakilan dari divisi bisnis, TI, dan CEO perusahaan. Berikut merupakan kutipan dari dalam jurnal tersebut. Selanjutnya yaitu tabel domain audit COVID-5. Yang pertama yaitu domain EDM 04. Nama prosesnya yaitu Ensure Resource Optimization. Relevansi dengan studi kasus yaitu dipilih karena perusahaan tidak memiliki divisi khusus yang menangani sumber daya untuk manajemen risiko server. Selanjutnya yaitu APO 07. Nama prosesnya yaitu Manage Human Resource. Relevansi dengan studi kasus yaitu dipilih untuk mengevaluasi pengelolaan SDM dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu APO 12. Nama prosesnya manajemen risk atau manajemen risiko. Relevansinya yaitu sangat relevan karena masalah utama adalah tidak adanya SOP untuk manajemen dan pemeliharaan server jika terjadi masalah. Selanjutnya DSS 03. Nama prosesnya yaitu Manage Problems. Relevansinya dipilih untuk menilai sejauh mana tingkat penanganan masalah yang dilakukan perusahaan, terutama terkait masalah server yang belum memiliki SOP. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Tujuan rekomendasi: memberi usulan tindakan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas tata kelola TI
dari level 1 ke level 2 sesuai target perusahaan. Selanjutnya prioritas perbaikan, yaitu perusahaan disarankan untuk memprioritaskan implementasi perbaikan pada domain APO 12, yaitu Manage Risks dan DSS 03 atau Manage Problems. Target implementasinya yaitu proses perbaikan untuk kedua domain prioritas tersebut ditargetkan selesai pada Januari 2023. Berikut adalah kutipan dari jurnal tersebut. Nah, masuk ke pelaporan. Untuk hasil pengukuran kapabilitas keempat domain yang diaudit tadi yaitu EDM 04, APO 07, APO 12 dan DSS 03 mencapai tingkat kapabilitas level 1 yaitu performer proses. Lalu analisis kesenjangan atau gap analysis, ditemukan adanya kesenjangan sebesar 1 level karena target yang diharapkan perusahaan adalah level 2 yaitu manajer proses. Lalu yang ketiga, akar masalah yang dilaporkan. Proses-proses TI telah dilaksanakan syarat level 1. Namun belum dikelola, dipantau dan didokumentasikan secara konsisten di dalam syarat level 2 itu. Berikut kutipan dari jurnal tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, audit tata kelola TI pada sistem Haris menggunakan COVID-5 berhasil memvalidasi adanya masalah operasional akibat ketiadaan SOP dan manajemen resiko. Hasil evaluasi pada domain EDM 04, APO 07, APO 012, dan DSS 03 menunjukkan tingkat kapabilitas perusahaan berada di level 1, di bawah target yang diharapkan yaitu level 2. Kesenjangan sebesar 1 level ini menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kapabilitas dengan prioritas perbaikan pada domain APO 12 yaitu manajemen resiko dan DSS 03 yaitu manajemen masalah. Untuk link jurnalnya yaitu sebagai berikut. Berikut adalah jurnal yang dapat diakses di irjurnal.uniramalang.ac.id. Bisa dilihat halamannya dan bisa di-download juga. Untuk jurnal ini terbitan tahun 2023 pada bulan 3 tanggal 29. Ini mengenai jurnal dari GTEC, Jurnal Teknologi Terapan yang berjudul Evaluation Human Resource Information System Using COVID-5 Framework in Technology Insurance Company. Mungkin dari penjelasan kami kurang lebihnya mohon maaf. Salam hangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.